Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata untuk yang terindah di kesempatan Jumat yang agung ini, Jumat yang penuh berkah ini, melainkan puja puji syukur ada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam sehat, dan atas qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala Allah izinkan kita semuanya hadir untuk senantiasa menggugurkan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan serangkaian amaliah ibadah kita, baik mahdoh maupun ghairah mahdoh, senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah semoga tetap terlimpah tercurah kehadiran baginda kita penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi, beserta keluarganya, sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa beristiqamah, mudah-mudahan di akhir nanti di yaumil mahsyar kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun khutbah di antaranya adalah wasiat. Maka al-fakir tak bosan-bosannya senantiasa berwasiat, umumnya kepada para jamaah, wabil khusus kepada diri pribadi. Mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan ketakwaan inilah kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, yang sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 sampai 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fazallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma minhuma wa kunna bitu ba'dukum li ba'din adwalakum mustaqarr wa mata'un ila hin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, berdiamlah kamu beserta istri kamu, nikmatilah fasilitas yang telah aku berikan kepadamu, nikmatilah anugerah yang telah berikan aku kepadamu wahai Adam. Namun wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Akan tetapi wahai Adam, janganlah engkau mendekati pohon yang ini, karena bisa menyebabkan diri kamu termasuk orang yang zalim. Maka fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Tatkala itu iblis yang senantiasa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menyerukan menggoda Nabi Adam alaihissalam, bagaimana caranya Nabi Adam alaihissalam agar senantiasa ia keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala.
Saat itu iblis menggoda kepada Nabi Adam, wahai Adam, ketika kamu mendekati pohon ini bahwasanya engkau akan abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah Nabi Adam alaihissalam tergoda lantaran godaan iblis yang amat dahsyat. Maka saat itulah Nabi Adam senantiasa melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita mengetahui bahwasanya ia memakan buah khuldi. Maka saat itulah fa akhrajahuma, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa. Yang saat itu di dalam riwayat Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Kurang lebih 300 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa tak pernah berjumpa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam menangis sejadi-jadinya. Yang tatkala saat itu kita dengar dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa inna taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Wa illa taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kepada kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang yang merugi. Maka saat itu Nabi Adam alaihissalam senangis sejadi-jadinya. Tak bosan-bosannya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika 10 bulan Muharram yang kita dikenal dengan hari Asyura, saat itulah Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunilah segala seluruh dosaku baik zahir maupun batin. Saat itu Nabi Adam alaihissalam ditanya, kaifa arafta Muhammadan? Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Nabi Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia, Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta bi ruhika rafatur rasi fara'aitu ala qiwamil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, tatkala engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu, ketika engkau menciptakan aku dan meniupkan ruh kepadaku, rafatur rasi, aku mengangkat kepalaku, dan Allah dan engkau membukakan, mengizinkan aku melihat arasmu. Lalu saat itulah aku melihat di tiang-tiang arasmu terdapat kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtu annaka lam tadif ilayya asbika ila ahabbul khalqi ilaik. Tidak mungkin ada nama yang bersandar, yang bersanding dengan namamu ya Rabb, kalaulah bukan makhluk itu adalah makhluk yang engkau cintai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, sadaqta ya Adam, benar wahai Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya, tidak ada seseorang yang aku cintai daripada makhluk yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu, maka berdoalah dengan asma, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ghafartu, maka akan aku ampuni segala seluruh dosa-dosamu baik zahir maupun batin. Maka di dalam hadis tersebut, walaulaka Muhammad, laulaka Muhammad ma khalaqtu ya Adam, kalau bukan lantaran Nabi Muhammad ya Adam, kalau bukan lantaran Nabi Muhammad ya Adam, kalau bukan lantaran Nabi Muhammad ya Adam, tidak akan aku ciptakan engkau beserta alam dunia dan isinya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Jumat yang agung ini merupakan Jumat yang atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disyariatkan di dalam agama Islam bahwasanya tatkala ketika kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita tinggalkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan selawat. Orang yang berdoa tanpa selawat, mu'allaqun bainas sama'i wal ard, maka doa itu akan bergantung di antara langit dan bumi, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di hari yang agung ini
Ada keistimewaan apa lagi? Ada kemuliaan apa lagi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ada penulis profesor yang memang notabene beliau merupakan bukan orang Islam, bahkan dia adalah orang Yahudi maupun Nasrani. Ia menerbitkan buku, ada 100 orang yang sangat berpengaruh dalam peradaban manusia yang bernama Profesor Michael Hart. Dia menceritakan dan menulis bahwasanya ada salah satu manusia yang pertama yang bisa merubah peradaban manusia, dan orang tersebut bukan dari kalangan Yahudi, orang tersebut bukan dari kalangan Nasrani, akan tetapi orang tersebut adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tercinta adalah manusia yang paling pertama yang bisa memberikan perubahan peradaban minad dzulumati ilan nur, dari kegelapan sehingga penderang-penderang sampai saat ini. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa keistimewaan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab Syamil Muhammadiyah karangan daripada Sayyid Ali Al-Maliki Hasani diterangkan bahwasanya ketika itu ada seorang Yahudi buta yang tinggal di Madinah, dan dia tinggal di sudut pasar kota Madinah. Saat itu orang Yahudi tersebut senantiasa mencaci maki, marah tak pernah berhenti, mencaci menghina Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa buta tersebut bahwasanya Nabi Muhammad adalah tukang sihir, Nabi Muhammad adalah tukang bohong, Nabi Muhammad adalah penyair. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi Muhammad SAW, innaka la'ala khuluqin adzim, bahwasanya Rasulullah terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Kenapa? Walaupun Rasulullah dicaci, walaupun Rasulullah dihina, akan tetapi Rasulullah tidak pernah marah, akan tetapi Rasulullah tidak pernah membalas, akan tetapi Rasulullah justru memaafkan, bahkan memberikan kebaikan kepada orang yang menghina dan mencacinya. Saat itu Rasulullah SAW dihina tak pernah berhenti, akan tetapi saat itu ketika Rasulullah SAW memberikan makan setiap hari kepada orang buta tersebut, dengan lemah lembutnya Rasulullah, saat itu tua buta itu sudah tidak bisa mengunyah dengan makanan-makanan yang keras, akan tetapi Rasulullah SAW memberikan makanan dengan dikunyah, dilembutkan agar bisa dimakan oleh orang buta tersebut. Tidak pernah bosan-bosannya Rasulullah, walaupun saat itu Rasulullah dihina, ketika diberi makan dihina, Nabi Muhammad itu pendusta, Nabi Muhammad itu sihir, Nabi Muhammad itu sebagainya. Akan tetapi Rasulullah terus memberikan makan, tak bosan-bosannya, dengan akhlak yang baik, dengan sifat yang lemah lembut. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat saja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada anaknya, wahai Aisyah, amalan apa yang belum aku perbuat, akhlak apa yang aku belum perbuat kepada Allah yang disifati oleh Rasulullah SAW? Wahai ayahku, di kota Madinah di sudut pasar ada seorang tua buta Yahudi. Ia tak pernah bosan-bosannya senantiasa mencaci maki Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW senantiasa cinta terhadap orang tersebut, memberikan akhlak yang baik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Memberikan makan orang yang menghinanya, memberikan kasih sayang orang yang menghinanya, memberikan maaf kepada orang yang menghinanya. Saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dihampirilah buta tersebut, lalu diberikan makan. Wahai pemuda, kamu siapa? Aku adalah orang yang seperti biasa memberikan makan kepada kamu. Kamu bukan orang yang memberikan makan terhadapku setiap hari. Kenapa? Karena orang yang memberikan makan terhadapku orang yang lemah lembut. Ketika aku memberikan aku makan yang keras, dilembutkan oleh dia. Lalu Abu Bakar Siddiq memberikan jawaban kepada si tua buta tersebut, wahai kakek buta tersebut, bahwasanya orang yang memberikan makan kepadamu, yang setiap hari engkau caci maki, yang setiap hari engkau hina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah
kakek tua buta Yahudi tersebut menangis terseduh-seduhnya, menangis sejari-jarinya dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itulah kakek buta Yahudi tersebut menjadi Islam. Saat itulah kakek Yahudi tersebut menjadi mukmin dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW dia mengakui bahwasanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sering memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi pertanyaan untuk kita semuanya, apa hikmah Maulid? Yang sering kita peringati, ada apa akhlak yang kita tiru? Akhlak apa sedikit yang kita tiru kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang agung yang mulia ini, kita sudah sepatutnya seyogyanya untuk senantiasa meniru akhlak Nabi Muhammad SAW yang diantara adalah wa'afina aninas, memaafkan satu sama lain. Kalaulah Rasulullah SAW bisa memberikan memaafkan satu sama lain, maka kita selaku umatnya yang cinta kepada Rasulullah SAW, walaupun diri kita dihina, walaupun diri kita dicaci maki, walaupun diri kita direndahkan dan sebagainya, maka maafkanlah orang yang menghina kita, maka maafkanlah orang yang mencaci maki kita, maka maafkanlah orang yang merendahkan kita. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Jumat yang penuh berkah ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak-akhlak yang baik kepada diri kita semuanya, bukan hanya diri kita saja, keturunan kita jadikan anak yang soleh dan soleha yang senantiasa bisa beriktibar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan keberkahan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idghama liman jahada bihi wa kabar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurar. Ibadallah ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wa antahu annahu amma nahukum wa jajar wa alamu anna Allah ta'ala amrakum bi amrin bada fihi bisanni wa thalathana bi malaikati musabbihati bi qudsi wa thalabikum ayyuhal mu'minun wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma yassir lana umurana yawma yassir kulli asir yassir muradana wa sir fuadana bi fadlika wasi'. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah al-mukarramah wal Madinah al-munawwarah wal masjid al-mubarakah min jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna siha wa salama fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.